Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini dapat berkumpul kembali kita di masjid yang penuh keberkahan ini. Menunggu waktu Isya, kita akan mengemukakan pada malam hari ini tafsir surat-surat pendek, yaitu tafsir surat Al-Alaq dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Alaq adalah merupakan surat yang pertama kali turun dalam Islam. Walaupun tak seluruhnya turun secara sekaligus, tapi 5 ayat pertama turun dalam Islam dialah surat Al-Alaq. Sebagian menyebutkan surat Al-Alaq, sebagian menyebutkan dengan nama surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sepakat para ahli tafsir, surah Al-Alaq adalah merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kawan-kawan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kisah mengenai diturunkannya surat ini sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika telah berusia 40 tahun. Rasulullah SAW senantiasa menyenangi untuk mengasingkan dirinya daripada manusia, dan dia memilih tempat di puncak gunung An-Nur. Di sana ada gua, namanya gua Hira. Nabi yang mulia SAW melihat bagaimana sesatnya bangsa Arab, tapi Nabi tak tahu bagaimana memperbaiki mereka. Nabi yang mulia SAW meskipun dia sebelum menjadi Nabi, tapi beliau lurus, fitrahnya lurus. Nabi tak pernah mengkonsumsi alkohol, Rasulullah tak pernah makan bangkai, Rasulullah tak pernah menyembah patung dan berhala, lurus. Sebagian mengatakan dia di atas agama Ibrahim alaihissalam, agama Al-Hanifiyah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya bangsa Arab itu mengaku mereka beragama Ibrahim. Ada orang-orang lurus bahkan sebelum Nabi yang mulia SAW diutus. Bapaknya Sa'id yang bernama Zaid bin Amr bin Naufal juga adalah orang yang lurus. Di mana dia ketika melihat bangsa Arab dengan penyimpangannya, makan bangkai, yang kuat bangsa yang lemah, beribadah dengan jalan yang aneh-aneh, sehingga dia sempat berdoa, ya Allah, tunjukkan kepadaku agama yang benar. Bila mana aku tahu ada agama yang benar, pasti akan aku ikuti. Dan dia pun tak pernah menyembah patung, tak pernah makan bangkai. Kemudian akhirnya dia wafat sebelum Nabi yang mulia SAW diutus. Intinya ada orang berada di atas agama yang lurus. Sebagian daripada golongan kaum bangsa Arab sendiri, sebagaimana Zaid bin Amr bin Naufal, sebagian daripada golongan ahli kitab, sebagaimana sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Jadi kata ibunda kita yang mulia SAW, Nabi menyukai kesendirian. Dia naik ke puncak gunung, dan view di atas gunung Jabal Nur ini langsung menuju kepada kota Makkah, Ka'bah. Dia melihat bagaimana kehidupan, dan dia tak tahu bagaimana merubah bangsa Arab, bagaimana beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi kita yang mulia SAW itu sudah banyak mendapatkan tanda-tanda sejak kecil beliau, sebagaimana kita ketahui ketika berumur 4 tahun Nabi SAW, ketika bermain-main di Bani Sa'ad, datanglah ketika Jibril, mengambilnya, membelah dadanya, mengambil jantungnya, membersihkannya, ketika berusia 4 tahun. Kemudian Nabi yang mulia SAW juga sering ada batu-batu di Makkah mengucapkan salam kepadanya sebelum dia menjadi Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita ketahui, manakala Nabi yang mulia sallallahu itu berusia 12 tahun, dia dibawa oleh pamannya menuju Syam untuk berdagang. Ya, di sana ada salah seorang pendeta daripada golongan ahli kitab kaum Nasara. Ya, tak sebagaimana biasanya. Tiap kali bangsa Arab datang ke sana berdagang, karena kebiasaan mereka berdagang di musim panas atau dingin, dia tak peduli. Tapi kala itu dia melihat tanda-tanda. Ya, sehingga ketika bangsa Arab datang kala itu, dia suruh semua mereka untuk datang untuk dijamunya. Kemudian semua mereka pun datang. Dia katakan, masih ada yang bersisa? Kata mereka, tak ada, semua dari sini. Kalaupun ada satu orang anak, kami suruh jaga barang-barang kami. Kata dia, bawa anak itu kemari. Dibawalah ketika itu Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ke hadapan namanya Bahira atau Buhairah. Dan dia lihat, ya, di punggung Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada tanda kenabian. Dia katakan kepada Abu Talib, bawalah anakmu ini. Ya. Sebelumnya dia tanya, anak ini siapa orang tuanya? Siapa ayahnya? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Kata dia, tak mungkin orang tuanya masih hidup. Iya, bukan saya orang tua kandungnya, saya pamannya. Orang tuanya telah meninggal. Disuruhlah ketika itu agar Nabi dibawa segera dan jangan sampai nampak oleh orang Yahudi. Karena Yahudi mereka pembunuh para nabi. Artinya sudah ada tanda-tanda. Ya, dari sisi akhlak Nabi pun begitu terpujinya. Ya, sehingga Nabi disebut dengan nama apa? Al-Amin. Ya. Ketika Nabi berusia 25 tahun, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dititipkan oleh Khadijah harta perniagaan. Khadijah mendengar pujian-pujian manusia tentangnya dan diikutkan dengan Nabi salah seorang budaknya yang bernama Maisarah. Dipesankan Khadijah, kau lihat apa yang dibuatnya, kau ingat semua, catat. Maka keluarlah Rasulullah bersama Maisarah membawa perdagangan Khadijah ke negeri Syam, dan di sana Rasulullah berjual beli, mendapatkan untung yang besar. Dia pulang membawa barang yang banyak untuk dijual di kota Mekah, sehingga membuat ibunda Khadijah senang dengan Nabi yang mulia SAW. Apalagi ketika ditanyakan bagaimana perihal Nabi Muhammad, diceritakan segala kebaikan oleh Maisarah, membuat dia pun tertarik, sehingga dia katakan kepada salah seorang sahabatnya, cobalah tanyakan ke Muhammad, kira-kira mau nggak dia mau menikah? Kalau dia mau menikah, mau nggak dia menikah dengan saya? Disampaikan kepada Nabi kita yang mulia SAW. Nabi kita akhirnya bermusyawarah dengan pamannya Abu Talib. Kata Abu Talib, mengapa tidak kau terima? Itulah perempuan terbaik, perempuan bangsa Arab yang ingin dilamar oleh laki-laki banyak, tak ada yang dia terima. Terimalah. Maka Rasulullah pun menikah dengan ibunda kita Khadijah, dan semua hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dengan itu Nabi SAW ya berhubungan dengan banyak pedagang-pedagang sukses di bangsa Arab, berhubungan dengan Abu Bakar yang terkenal pedagang emas, berhubungan dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Naiklah ketika itu ekonomi Nabi SAW, dia menjadi terkenal, dan banyaklah berbondong-bondong orang Mekah itu menitipkan barang-barang titipan mereka di rumah Nabi SAW, karena amanahnya Nabi SAW. Bila mereka mau pergi, mereka khawatir barang hilang, dititipkan di tempat Nabi. Itulah ibarat bank pertama. Kalau disebut bank, dititipkan di sana ya harta-harta mereka. Manakala Nabi SAW berusia 35 tahun, terjadi peristiwa banjir, Ka'bah itu pun runtuh, kemudian dibangunlah Ka'bah bersama, mereka berselisih siapa yang meletakkan Hajar Aswad, sampai akhirnya mereka hampir bertikai, diputuskanlah siapa yang masuk pertama kali, dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang masuk adalah Rasulullah SAW. Ketika berusia 40 tahun, sebagaimana kata Ibunda Aisyah, hubbiba ilahil khalaq, Nabi senang menyendiri. Ya, dia beribadah menyembah Allah ya malam-malam hari, at-tahannuts. Itu makna adalah beribadah menyembah Allah dalam hari yang berbilang-bilang. Bagaimana kata Ibunda Aisyah, bila habis bekalnya dia kembali. Pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang berada di atas puncak gunung, dan ingatlah ya, Nabi SAW itu mengambil wahyu di puncak gunung Jabal Nur, sebagaimana Musa mengambil wahyu di gunung Tursina, sama-sama gunung. Tiba-tiba Rasulullah SAW dipeluk oleh seseorang dengan sekuat-kuatnya. Bayangkan, dia sendiri, tiba-tiba ada orang memeluk dengan sekuat-kuatnya, mengatakan, Iqra, ya Muhammad, Iqra. Tahu pula namanya, dan Nabi tak mengenalnya.
sampai Nabi kesulitan untuk bernapas karena kuatnya dipeluk. Ya, dan sebelum itu kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW selalu bermimpi-mimpi yang jelas terang, bagaikan terangnya fajar. Ya, selalu dia bermimpi. Sebelum datang kepadanya Jibril, datanglah wahyu dalam bentuk mimpi sebelumnya. Nabi bermimpi selalu. Ya, maka ketika itu Jibril memeluk sekuat-kuatnya dan Jibril berkata, "Ya Muhammad, iqra." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Aku tak bisa membaca. Dan Nabi memang tidak bisa membaca, dan itu di baliknya ada hikmah agar jangan sampai orang mengira Nabi Muhammad yang mengarang Quran. Ya. Kemudian dilepas, kemudian dipeluk lagi sampai 3 kali. Ya, kata para ulama hikmahnya agar Nabi Muhammad SAW sadar ini realita, ini bukan mimpi lagi, ini kenyataan. Sampai akhirnya setelah ketiga, ya dilepaskan Nabi, diajarkanlah oleh Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacakanlah, Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah mencipta. Maka ya turunlah 5 ayat pertama. Nabi yang mulia SAW pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, khawatir dengan dirinya, dan dia berkata kepada Khadijah istrinya, "Zammiluni, selimuti saya. Sungguh telah datang kepada saya perkara yang sangat mengerikan. Saya khawatir saya akan binasa." Ya, berkata ibunda kita yang mulia, "Kalla, wallahi la yukhzikallahu abadan." Wahai suamiku, demi Allah selama-lamanya tak akan mungkin engkau dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau bukan orang jahat. Innaka latasilur rahim. Engkau menyambung silaturahmi wa tuqrid dhaif. Engkau memberi jamuan tamu-tamu, wa tahmilul kalam, engkau menanggung beban orang-orang kesusahan, wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang-orang yang tak berpunya. Mustahil engkau akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan inginkan untuk kebaikan selalu. Dibawalah pagi harinya oleh Ibunda Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal. Maka ibunda kita mengatakan kepada Nabi yang sudah ceritakan suamiku kepadanya apa yang terjadi dengan Nabi menceritakan. Maka seketika berkatalah ketika itu Waraqah bin Naufal, "Demi Allah sesungguhnya telah datang kepadamu an-namusul akbar." Yang telah datang kepada Musa itu Jibril. Ya, berkata ketika itu Waraqah bin Naufal, "Wallahi sekiranya nanti aku masih muda tatkala engkau dikeluarkan oleh kaummu, niscaya aku akan menjadi pembelamu." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Awa mukhrijiyahu?" Aku akan diusir oleh kaumku. Dia merasa aneh, apa salahnya? Orang memujinya, orang menyanjungnya, kok bisa diusir? Ya. Apakah mereka akan mengusirku? Kata dia, "Ya, tak ada seorang pun datang kepadanya seperti datang kepadamu, kecuali akan disakiti, akan diusir oleh kaumnya. Kalaulah aku masih muda, manakala engkau diusir, aku akan menjadi pembelamu terdepan." Setelah itu dia pun meninggal. Ya, karena Waraqah telah tua. Kala itu dia telah buta karena tua. Jadi kawan-kawan dimana Allah Subhanahu wa taala, maka inilah surat yang pertama turun dalam Islam tapi tak utuh, karena Quran itu turun tidak secara utuh, surat per surat secara sekaligus, tidak. Kadang-kadang yang panjang-panjang sebagaimana Al-Baqarah enggak turun sekalian. Maka surah Al-Alaq ini turun 5 ayat pertama. Setelah 5 ayat turun, berhentilah wahyu, terputus wahyu, tak turun. Setelah lama tak turun, barulah ketika itu turunlah wahyu kedua, itu surat ya Al-Muddatsir. Itu surat kedua turun. Ya, yang pertama Al-Alaq tapi 5 ayat saja. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Inilah perintah untuk membaca. Jadi di antara isi surat ini dalamnya terkandung berbagai macam anjuran-anjuran manusia untuk mencapai ilmu, dan ilmu itu dicapai dengan membaca, dengan menulis, ya, dengan belajar daripada apa Allah ajarkan. Ini ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk belajar, membaca. Sayangnya tak banyak kaum muslimin senang membaca. Kau lihatlah bagaimana kaum kafirin, kemana-mana mereka pegang buku membaca, sementara kaum muslimin malas membaca. Jadi ini surat yang begitu kuat perintah untuk membaca. Iqra, bacalah
Karena membaca adalah bagian daripada pintu-pintu masuknya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaq adalah segumpal sperma yang menempel di dinding rahim yang telah bercampur dengan sel ovum wanita, sel telur. Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu bukanlah mengarang-arang Quran ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kala itu orang-orang Arab tak tahu yang namanya itu alaq, bagaimana untuk terjadinya manusia, mereka tak paham. Mereka tak paham yang namanya bagaimana berkembangnya sperma ketika bertemu dengan sel telur, menempel menjadi segumpal daging, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian menjadi Allah SWT bentuk pada tulang belulang. Sebagaimana Quran memuat, itu mereka tak pernah tahu. Dan Muhammad tak pernah belajar ilmu kedokteran, apapun juga ilmu biologi, nggak tahu, nggak pernah belajar. Tiba-tiba dia membawa berita yang menakjubkan. Subhanallah. Orang-orang dahulu tak tahu apa yang namanya proses-proses pembuahan semacam ini, bagaimana bentuk manusia, dari mana mereka tercipta, bagaimana prosesnya. Tapi Allah menjelaskan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq dari kata-kata aliqah maknanya menempel. Dialah sperma yang telah bercampur dengan sel telur menempel di dinding rahim. Dan Nabi yang mulia SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah. Kata Nabi yang mulia, disempurnakan penciptaan salah seorang dalam rahim sang ibu 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma yang bercampur. Tsumma yakunu 'alaqah, kemudian sperma itu menjadi 'alaqah yang menempel. Segumpal darah yang menempel. Tsumma yakunu mudghah, kemudian menjadi daging. Yang ukurannya sekepalan tangan yang bisa untuk dikunyah. Tsumma yakunu mudghah. Setelah itu barulah Allah SWT ciptakan daripadanya tulang belulang. Fakasawnal idhama lahma. Tulang belulang itu kami balut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan manusia bentuk yang lain. Dari sperma, subhanallah. Berubah menjadi bentuk, yang ini berbentuk jadi kepala, yang ini menjadi tangan, yang menjadi kaki, ini menjadi jantung. Subhanallah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Dia adalah sebaik-baik pencipta. Kemudian pada ayat berikutnya Allah SWT mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah Tuhan yang paling mulia. Al-akram, yang paling mulia. Al-akram jamak ismu tabdil kalimat karim. Karim maknanya adalah yang mulia, dermawan. Akram adalah yang paling dermawan, yang paling mulia. Allah adalah Tuhan yang maha baik, yang Tuhan maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha mulia, yang senantiasa mencurahkan kepada manusia rahmatnya. Dari namanya Ar-Rahman, sehingga tak ada yang luput daripada rahmat Allah di dunia. Dari namanya Ar-Rahman, sehingga janin dalam rahim sang ibu pun dapat rahmatnya, tetap makan melalui tali pusar yang menyambung dengan sang ibu. Apa yang dimakan ibu menjadi saripati makan masuk ke dalam tubuh sang janin. Subhanallah. Dialah Tuhan yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang telah mengajarkan manusia ilmu dengan perantara pena. Ini menunjukkan pentingnya menulis. Dan Nabi yang mulia meski beliau tak bisa baca, dan itu merupakan hikmah yang besar, tapi Nabi mendukung agar berkembang ilmu baca tulis. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW yang menawan 70 orang Quraisy, mereka yang bisa membaca, menulis akan dibebaskan bila tak ditebus oleh keluarganya, dengan syarat setiap orang mengajarkan 10 orang anak kaum muslimin baca dan tulis. Bila 10 orang bisa baca tulis, dibebaskan oleh Nabi yang mulia SAW. Ini agama ilmu. Dan sekarang semakin berkembang segala macam pena yang begitu canggih-canggihnya. Allahu Akbar. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya alat tulis, khusyuul qalam.
yang begitu canggih. Sekarang ada berbagai macam ya media-media yang merubah suara menjadi tulisan. Kita ngomong langsung dalam bentuk perkataan ditulis. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Allamal insana alladzi 'allama bil qalam." Dialah yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan dengan dua tangannya, Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu. Karena itulah sebagian tafsir mengatakan al-insan di sini adalah Adam alaihissalam. Allah ajarkan kepadanya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Dan Allah lebihkan Adam dibandingkan malaikat dan maksudnya dengan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam, ketika Allah perintahkan mereka untuk menjawab apa yang Allah tanya, mereka tak bisa menjawab. Maka Allah perintahkan Adam mengajari mereka. Maka Adam menjadi lebih utama dengan ilmu. Maka ini menunjukkan kepada kita ilmu yang mengangkat manusia. Ya. Bahkan jangankan manusia, anjing saja berilmu terangkat derajatnya. Dalam agama kita anjing itu kalau menjilat bejana haram lidahnya adalah najis, kita harus basuh, bersihkan 7 kali. Yang satu dengan debu. Tapi jika anjing ini kita ajarkan berburu dan dia lihai, mahir berburu, kita ucapkan bismillah, dia tangkap buruan untuk kita. Dia tangkap misalnya rusa, dia tangkap kijang dan semacamnya, maka ini makanan halal untuk kita makan. Kenapa? Karena yang menangkapnya adalah anjing yang berilmu. Jadi anjing berilmu saja mulia, menjadi halal apa yang dia tangkap untuk kita. Kalau anjing tak berilmu haram. Anjing-anjing kampung menangkap rusa mati, menggigit rusa, kemudian itu tidak halal untuk kita. Jadi ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Sebagian tafsir mengatakan al-insan adalah Nabi Muhammad, di mana Allah mengajarkan Nabi apa yang tak diketahuinya. Bagaimana menyembah Allah, Nabi tak tahu. Setelah datang wahyu, Nabi mengetahuinya. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad wahyu daripada kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kau tak tahu sebelumnya apa itu isi kitab, apa itu iman. Dengan datangnya wahyu, maka Allah SWT isi dada Nabi dengan ilmu. Sebagian mengatakan al-insan adalah seluruh manusia yang telah dalam keadaan tak punya ilmu. Kata Allah, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tak mengetahui apapun juga. Tatkala kita lahir, kita tak tahu apapun juga. Tahunya hanya menangis. Menangis, ya. Dengan berkembangnya waktu, Allah berikan kepada kita berbagai macam ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia keutamaan ilmu. Dan inilah 5 ayat pertama turun. Dengan inilah Nabi kita diangkat sebagai Nabi. Nabi diangkat sebagai Nabi dengan Iqra, dan Nabi diangkat sebagai Rasul dengan Al-Muddathir. Setelah putus wahyu, setelah turunnya 5 ayat ini, Nabi bersedih karena lama tak turun wahyu. Kadang-kadang Nabi datang ke gunung, ke Gua Hira, tak turun-turun juga wahyu. Kadang Nabi khawatir, kecewa, kadang-kadang ada terbesit keinginan untuk menyampaikan dirinya ke bawah. Ya, maka datanglah Jibril di atas mengatakan, "Ya Muhammad, engkau benar-benar Rasulullah." Ya, akhirnya Nabi pun ya kembali ke rumahnya, sehingga datanglah surat yang kedua. Surat apa tadi? Al-Muddathir. Itulah surat kedua. Wahai orang berselimut, bangunlah. Qum fa'andir, sekarang beritakan berita ini. Dengan itulah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Jadi tak sama antara maqam nubuwah dan risalah. Nabi di atas ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ikhwatu fillah rahimakumullah, pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha." Sekali-kali tidak, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Tagha yatgha, melampaui. Kalau air menggelegak sehingga melampaui batas ambang dari kuali atau periuk, namanya tagha. Taghal ma. Perbuatan melampaui batas adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah Allah SWT batasi.
Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana layatgha, sungguh benar-benar manusia melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas? An ra'ahu istaghna, manakala dia melihat dirinya telah kaya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan itu adalah ujian, ya, yang bisa saja membuat orang akhirnya lupa diri. Lihatlah bagaimana kaya membuat orang lupa. Banyak orang diuji dengan kemiskinan, selamat. Tetap dia menyembah Allah, beribadah, ke masjid, diuji dengan penyakit, selamat. Diuji dengan kekayaan, pangkat, jabatan, tenggelam. Kenapa? Karena dia merasa dirinya hebat, sombong. Lihatlah musuh-musuh para nabi, semuanya orang-orang hebat. Musuh nabi enggak ada orang-orang yang kelas-kelas orang Buddha, enggak. Yang menjadi musuh nabi adalah orang-orang hebat, orang peken semua. Musuh para nabi adalah al-mala', pembesar. Ya. Tengoklah musuh-musuh Nabi Musa, siapa? Fir'aun, Haman, Musa, Ibrahim, Namrud, raja-raja. Kenapa? Karena mereka merasa hebat dengan apa yang mereka miliki. Karena itulah kita hendaklah senantiasa bersyukur dengan apa Allah berikan kepada kita. Sedikit kita syukur lebih baik daripada banyak, tapi kita akhirnya lalai. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, manakala dia melihat dirinya telah cukup kaya, tak butuh manusia, ketika itu dia bersombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inna ila rabbika ruj'a, sekali-kali tidak, sesungguhnya inna ila rabbika ruj'a, kepada Tuhanmu lah semuanya akan kembali. Al-ikhwatu fillah rahimakumullah. Ayat ini dikatakan berkaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah orang yang paling sombong. Dialah Fir'aun umat ini, kata Nabi yang mulia SAW. Dan dia kawan Nabi SAW. Dahulu ketika masa Rasulullah belum menjadi Rasul, Abu Jahal kawan Nabi, seumuran dengan Nabi, ya, berkawan dengan Nabi SAW. Ya, bahkan pernah mereka ketika menghadiri undangan, mereka tolak-tolakan. Rasulullah menolak Abu Jahal sehingga lututnya itu luka. Artinya kawan dekat. Tapi manakala Rasulullah diberikan risalah, ketika muncullah ide dan dengkinya. Bahkan dia pernah ditanya suatu ketika, bagaimana pandanganmu dengan Muhammad? Apakah dia itu jujur dengan apa yang didakwakan? Apakah dia berdusta? Kata Abu Jahal, dia jujur. Apa yang dikatakan dia benar? Ditanya, mengapa kau tak ikuti Muhammad? Dia katakan, disitulah masalahnya. Dari dulu kami selalu bersaing dengan Muhammad. Muhammad itu dari Bani Hashim, dia dari Bani Makhzum, dan ini saingan. Dari dulu kami bersaing dengan Bani Hashim. Apa yang dibuat Bani Hashim kami buat. Mereka memberi makan jamuan jemaah haji, kami berikan. Apapun yang mereka buat kami buat. Sehingga kami bagaikan dua kuda yang selalu beriring bersama, menarik pedati. Tiba-tiba dari Bani Hashim muncul Nabi, dari kami tidak. Untuk apa kau beriman? Bahaya. Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang begitu sombong, yang melampaui batas ketika diutus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia, Abu Jahal, dia yang memimpin segala macam pergerakan untuk memusnahkan Islam dan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana ladgha, sungguh manusia melampaui batas. Sebabnya turunnya adalah Abu Jahal. Ini berbicara tentang sosok Abu Jahal. Walaupun dia juga berlaku kepada seluruh manusia lainnya, bahwa kebanyakan manusia manakala diberikan baginya kekayaan, dia menjadi sombong, melampaui batas, merendahkan orang lain dan semacamnya. Dan Allah mengancam, inna ila rabbika ruj'a, apapun hebatmu, apapun sombongmu, sebanyak apapun hartamu, kau akan mati. Kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanya apa yang kau lakukan di dunia. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, sama sebagaimana ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Allah jugalah akan berakhir segala macam perkara. Kemudian Allah menyebutkan tentang karakter Abu Jahal ini. Ara'aital ladzi yanha, tidakkah engkau melihat orang yang melarang abdan idza shalla, melarang seseorang hamba yang ingin salat. Setiap hari Nabi SAW itu salat di sisi maqam, dan itu mengganggu Abu Jahal, sehingga Abu Jahal, ya, ingin melarang Nabi yang mulia SAW salat. Ya. Bahkan dia berjanji, jika kulihat Muhammad salat, aku akan datang ku pijak di atas lehernya. Ya. Maka Allah SWT mencela perbuatan Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha,
tidakkah kau lihat seorang hamba yang melarang? Ara'aital ladzi, tidak akan melihat seseorang yang melarang hamba abdan idza shalla. Ya. Orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dilarang, bahkan mengajak orang agar kufur kepada Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pandanganmu sekiranya dia di atas petunjuk, bukan kesesatan? Seharusnya diambil nih petunjuk, ikuti petunjuk ini, bukan malah melarang. Aw amara bit taqwa, seharusnya dia memerintahkan orang untuk berbuat takwa, bukan melarang orang bertakwa. Ya, ini kecaman kepada siapa? Abu Jahal. Ara'aita in kadzdzaba wa ta'ala, bagaimana pandangan Muhammad? Bahkan dia kadzdzab, mendustakan apa yang kau bawa, wa tawalla, dan dia berpaling. Ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu Allah itu melihatnya? Apapun dia lakukan terhadap Nabi, terhadap dakwah, terhadap Islam, Allah melihatnya dan dia akan kembali kepada Allah, akan menghukumnya. Ya, kalla, sekali-kali tidak. La in lam yantahi, sekiranya dia tidak berhenti menyakiti Muhammad, menghalangi Muhammad salat, lanasfa'am bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya. Suatu ketika dilarangnya Nabi, maka Nabi membentak Abu Jahal. Maka Abu Jahal ketika itu ketakutan. Dan Abu Jahal mengancam, "Hei Muhammad, ini aku punya banyak orang-orang belakangku sekali ini. Satu lembah semua mereka pro denganku. Kau jangan macam-macam." Ya. Itulah yang dikatakan, ya. Kata dia, "Falyad'u nadiyah." Nanti akan disebutkan, "Falyad'u nadiyah." Hendaklah dia panggil semua kuncu-kuncunya. Jadi kawan-kawan, salatlah Rasulullah SAW di maqam. Rasulullah sujud. Ketika Nabi sedang sujud, dia datang ingin mempraktekkan apa yang diancamkan kepada Nabi di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Manakala dia sudah dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika dia lari, seketika dia menjauh, seketika dia menghalangi dengan tangannya. Ketakutan wajahnya berubah. Ya, maka seketika kaum Quraisy bertanya kepadanya, "Apa denganmu? Mengapa kau berbuat semacam itu?" Dia katakan, "Nabi Allah, antara aku dan Muhammad ada parit yang menganga, padanya api. Aku lihat makhluk-makhluk bersayap. Aku tak boleh dekat." Kata Nabi yang mulia, sekiranya dia dekat, dia akan dipotong-potong malaikat, terputus-putus anggota tubuhnya. Dia akan dimutilasi malaikat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanasfa'am bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya. Kata-kata nasiyah, ubun-ubun, ini menunjukkan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, dan orang semua itu disebut ubun-ubun. Kadang-kadang dalam bahasa Arab sesuatu yang paling penting diucapkan itu mewakili semuanya. Kadang-kadang ya seperti wajah, kita katakan sudah lama tak kulihat wajahnya. Bukan wajahnya saja tapi seluruh tubuhnya. Tapi wajahnya adalah merupakan perwakilan. Demikian juga dengan kata-kata nasiyah, ubun-ubun. Maka Allah SWT mengatakan la nasfa'am bin nasiyah. Kata-kata safa' adalah menarik dengan paksa. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Kami maksudnya apa? Kami akan tarik dirinya. La nasfa'am bin nasiyah. Ditarik dirinya untuk dicemplungkan ke dalam neraka. Ya. Orang Arab dahulu kalau menyiksa seseorang, menghinakan seseorang, dia tarik langsung dari atas rambutnya, ditarik seperti ini. Ya. Anasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kadhibah. Inilah ubun-ubun orang yang berdusta, ya Abu Jahal. Kadhibatin khati'ah. Dialah ubun-ubun seseorang, manusia yang mendustakan apa di bawah Muhammad, manusia yang berlepotan dengan dosa-dosa, khati'ah. Falyad'u nadiyah. Hendaklah dia memanggil kuncu-kuncunya, kawan-kawan. Kata-kata falyad'u nadiyah ini sebagaimana tadi kita katakan, Nabi Muhammad marah ketika dilarang salat. Ya, Rasulullah mengangkat suaranya. Ketika itu berkata Abu Jahal, "Oh jangan macam-macam Muhammad, di belakangku ini banyak orang. Satu lembah ini semua di belakangku." Ya. Kata Allah, "Falyad'u nadiyah." Panggillah. Panggil semua kuncu-kuncunya. Ya. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat-malaikat zabaniyah, malaikat-malaikat azab. Ya. Itulah tadi dikatakan oleh Abu Jahal, manakala dia mau mendekat tiba-tiba dia lari ke belakang.
Malaikat, kalau andai kata dia mendekat, habislah dia, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat-malaikat azab, zabaniyah, yang datang untuk mengazab. Ya, kalla, la tuti'hu, sekali-kali tidak, wahai Muhammad, la tuti'hu, jangan patuhi dia. Dalam apa yang diperintahkan, dia melarangmu, kau abaikan, tetap kerjakan. Dakwah terus jalan, kau dihalangi, kau dicela, kau tetap jalan, tetap beribadah, tetap sembah Allah SWT. La tuti'hu, jangan kau pernah patuh kepadanya. Wasjud, sujudlah engkau, waqtarib, dekatkan dirimu kepada Allah SWT. Maka ayat ini mengajar kepada Nabi agar tetap bertahan, ya, dari segala macam serangan-serangan, dengan selalu bermunajat kepada Allah, dengan salat, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Wasjud, sujudlah, waqtarib, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencukupimu. Ini adalah merupakan surat yang mengarahkan kepada setiap kita, ya, dalam berdakwah, menghadapi segala macam ujian. Jangan pernah kita hiraukan, abaikan, tetap berjalan, sembah Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatlah, dan ini menunjukkan keutamaan salat. Kata salah seorang sahabat adalah Rasulullah SAW, idza hazzaba al-amru raja'a ila salat. Kalau andai kata datang pada suatu perkara yang rumit, dia seketika salat. Kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah kajian singkat kita tentang tafsir surah Al-Alaq. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.